Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada yang sedang monitor chart maupun yang persiapan mau kerja. Pagi ini kita akan melihat kondisi market di XAUUSD masih awal dari pembukaan candle, masih baru satu candle yang belum selesai terbentuk di sana. Kita coba untuk membaca potensi yang mungkin bisa terjadi hari ini. Kita cari peluangnya di mana nanti kalau dia naik, di mana kalau dia nanti mau turun. Yang pertama kita lihat di time frame besar. Kita lihat di time frame besar dulu. Perhatikan di time frame besar kalau kita melihat di candle sebelumnya, kalau melihat dari arah kecenderungan utama, kita melihat seller masih mendominasi. Perhatikan ini turun. Ya, kalau saya ambil dari sini ada high, ada low, kemudian koreksi, kemudian turun lagi, kemudian naik, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi. Nah, terakhir ketika naik, dia mulai ragu, mulai ada penolakan oleh seller yang cukup kuat. Artinya ada keraguan-raguan dari buyer untuk melanjutkan tekanannya. Ini buyer terhenti di situ di area level 1760, sekian ya. Memang kalau kita lihat dari turun sudah mulai ada konfirmator hijau, kemudian kembali hijau lagi meskipun ditutup dengan doji di sana. Dengan demikian buyer yang mencoba untuk melanjutkan kekuatannya ini terhenti di area 1760, ditolak oleh seller yang sangat kuat di sana. Kemudian kita lihat secara umumnya dari naik turun ini low dan high-nya, high dan low-nya perhatikan di ujung atas. Ini kalau kita lihat dulu. Oke, saya kasih highlight dulu. Ada high, ada high, ada high. Kemudian ada low, kemudian low di sini. Low di sini. Dari high dan low, ini kalau kita tarik menuju ke bawah, yang low-nya kalau kita tarik masih menuju ke bawah, sehingga secara umum potensi masih akan turun, masih akan melanjutkan tren turunnya. Ya, namun demikian nanti secara detailnya di time frame yang lebih kecil kita melihat nanti eh, candle yang terbentuk di sana. Kita sudah mendapatkan gambaran dulu di time frame besar, ya kita tinggal menyesuaikan dengan ya candle di time frame yang kecil. Jadi kita nanti kembali ke time frame H1. Di time frame D1 kita sudah menemukan arahnya, tinggal kita nanti melihat di time frame H1 untuk melihat detail candle yang terbentuk di sana. Berkaca dari candle yang kemarin, berkaca dari pergerakan yang kemarin, naik, kemudian turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Ini artinya dalam posisi seimbang, buyer dan seller dalam posisi seimbang. Meskipun secara umum tren masih turun, tetapi buyer masih punya kekuatan yang sama dengan seller ketika kita melihat di hari kemarin, kemudian termasuk 2 hari yang lalu kalau kita lihat buyer dan sellernya punya kekuatan yang imbang, sehingga fase ini namanya fase konsolidasi, selalu akan naik turun dengan
ring yang hampir sama sampai ada salah satu yang nanti breakout di sana. Apakah di atas atau di bawah, nanti baru akan dominan. Selagi masih belum breakout dari ring ini, maka buyer dan seller akan selalu tarik menarik. Ya, nanti silakan diuji, silakan dibuktikan. Selagi belum keluar dari zona ini, maka dia selalu akan naik turun dengan posisi dengan ring yang hampir sama, dengan kekuatan yang hampir sama. Nah, sekarang kondisinya di pembukaan candle ini, di pembukaan hari dengan posisi buyer yang masih tebal, dengan tekanan buyer yang kuat seperti ini, kira-kira kondisinya mau naik apa turun? Nah, artinya dalam jangka waktu pendek potensinya mau kemana? Ya, tentu kalau ini warna hijau tebal masih akan berpotensi lanjut naik, tetapi bukan berarti terus-terusan, ya. Karena hijau di pembukaan ini bisa menjadi petunjuk awal bahwa tekanan seller akan muncul dengan kuat di sana. Ya. Kemudian kalau dari awal begini bagaimana kita masuknya? Sekali lagi kita hanya akan trading ketika pasar itu memenuhi kriteria, pasar itu memenuhi syarat yang menjadi bagian dari sistem trading kita. Kalau kita ingin trading kita betul-betul yang aman, nyaman, artinya jauh dari floating minus yang panjang, apalagi namanya MC, maka sebelum kita masuk harus paham dulu kapan kita entry-nya. Di jam berapa, di waktu berapa, di sesi yang mana kita akan entry. Misal kita entry di area Asia atau di zona Asia, di sesi Asia. Kemudian triggernya yang mana kita gunakan. Diingat di sesi Asia pergerakan masih tidak terlalu signifikan. Sehingga kita harus mengikuti kondisi pasarnya, harus mengikuti kondisi yang ada. Kalau pergerakannya kecil, kita mengambil target profit yang besar, tentu kita akan lama duduk di depan layar, kita akan lama menunggu peluang profit yang bisa kita dapatkan. Meskipun kita taruh stop loss maupun take profitnya. Karena itu pahami semuanya, lihat kondisi pasarnya, di sesi apa kita masuk di sana. Nah, kita sering sampaikan kalau kita ingin cepat, transaksi yang cepat, artinya cepat di sini tidak terlalu floating lama, maka gunakan sesi Eropa atau setidaknya Eropa Amerika yang ketemu jadi satu. Oke, sekarang sudah berganti candle, saya akan coba untuk berikan di mana potensi buy dan sell-nya. Sekali lagi di pembukaan warna hijau ini bisa menunjukkan, bisa memberikan petunjuk awal akan ada seller, akan ada tekanan seller yang kuat di sana. Ya, tetapi kita tidak bisa serta-merta kondisi seperti ini mengambil posisi sell. Namanya melawan arah, karena arah sebelumnya adalah naik. Kita hanya akan mengambil posisi buy ketika dia melewati level psikologi yang pertama. Kemudian kita ukur jaraknya kira-kira terlalu jauh apa enggak. Oke, 80 masih bisa. Sehingga kita bisa entry di area di sini ya. Untuk entry kita saya kasih warna hijau di sini. Nah, untuk entry kita entry buy setelah nanti buyer itu muncul dengan kuat. Ya, kita bisa ambil posisi buy di 1752.48. Boleh dengan pending order, boleh dengan menunggu kondisi pasarnya nanti.
atau breakout di 17.52, baru kita entry di 17.52,48. Jadi bukan serta-merta di kondisi yang merah tebal kemudian sekarang merah, yang awalnya tadi hijau tebal kemudian ganti candle merah, kita demam candle, sehingga kita ambil posisi sell di situ ya. Akan lebih tepat nanti ketika seller itu sudah melemah, kekuatannya kecil, kemudian berganti dengan buyer, baru kita masuk buy di sana. Targetnya di mana? Tidak usah muluk-muluk, targetnya kita ambil yang terdekat saja ya, di satu. Ini target kita taruh di sini 17.53, sekian ya, saya kasih warna merah 17.53,36. Ketika ini nanti breakout kuat ya, kita bisa entry buy kembali di area 17.54. Saya kasih warna hijau untuk entry-nya, saya kasih warna hijau. Kita bisa kembali buy di 17.54,63 ya, 17.54,63. Kemudian ketika ternyata kuat bagaimana? Ketika kuat kita bisa manfaatkan untuk sell stop, sorry ya, sell limit di sana. Kita masuk sell limit di 17.56,78 ya, termasuk kita juga bisa ambil sell limit di sini. Sell limit di 17.60,00. Diingat karena ini kondisi melawan. Mana tadi sell limitnya tadi? Oke, kita ulang lagi untuk sell limitnya. Yang kedua tadi kita ngambil posisi sell limit di 17.56,78. Kita ambil posisi sell limit di sini. Kemudian di atas kita juga bisa ambil sell limit di sana. 17.60,00. Ya, ketika kita mengambil posisi melawan, maka hati-hati, kita hanya akan mengambil posisi kondisi yang pasarnya koreksi, nanti kita ambil taking profitnya. Ketika koreksi kita ambil take profitnya. Kenapa seperti ini? Karena kalau sudah tekanan buyer kuat, tekanan buyernya kuat sampai di ujung di sini, bahkan lebih dari sana, maka tentu nanti dorongan ke atas makin kuat. Nah, kalau kita melawan ya akan sangat berbahaya. Kenapa kita melawan dengan begini? Yang kita ambil adalah koreksinya ketika mereka atau pasarnya ini menuju ke level-level ini. Maka harus belajar memanfaatkan peluang yang ada. Bergerak cepat ketika sell, ketika naik kita ambil posisi sell, kemudian profit. Habis itu kita exit. Karena kalau sudah tekanan kuat buyer, maka dia akan menekan terus. Nah, kondisi sebaliknya, karena tadi sudah kita sampaikan kekuatan buyer dan seller sama, maka kita juga bisa manfaatkan peluang sell yang ada. Tetapi bukan berarti serta-merta langsung kita ambil posisi sell di situ. Cukup berbahaya karena masih belum ada petunjuk yang kuat, belum ada signal yang kuat di sana. Maka kita bisa taruh di sini pending order, atau kita bisa ambil posisi sell setelah dia melewati ini. Kita hanya akan ambil posisi sell setelah melewati level ini.
artinya harus sudah terbentuk, bukan jadi ekor, bukan jadi sumbu, harus sudah terbentuk, tebal dan melewati 1749 ini. 1749,26. Ya, sehingga kalau sudah melewati ini, maka entry kita di sini. Entry kita di sini. Ya, tadi kita buat warna yang kuning sebagai area ujinya, kemudian yang hijau sebagai area entry-nya. Ya, kita cari, kita sesuaikan dulu 1748,56. Kemudian kalau kita lihat nanti targetnya di mana, dari entry yang ada 1748, targetnya ambil yang terdekat di sini ya. Yang terdekat itu di 200 sekian ya, minimal di 1747. Minimal di 1747,32. Kenapa terlalu kecil? Ya karena mengikuti kondisi pasarnya. Kalau pasarnya kecil ya kecil kita ambil, kalau pasarnya besar kita ambil yang besar. Kita bisa ambil yang 1745, sekian. Kemudian ketika nanti breakout di sini, ya maka kita bisa entry kembali di area di sini. Ya, ketika breakout berhati-hati tetap di kondisi ada level psikologi di sana. Ya, namun demikian kita bisa manfaatkan untuk memanfaatkan tekanan ke bawah hingga di level psikologinya. Kita ambil posisi sell di sana. Ini kita ambil posisi sell di 1745, 46,41 ya. Targetnya tentu menyesuaikan, nanti silakan menyesuaikan. Kalau dia kenceng ya ambil posisi di level psikologinya 1744, sekian. Ketika dia breakout kembali ya, ketika breakout kembali di level psikologi yang kuat, misalkan ini adalah level breakoutnya, saya kasih warna kuning, kemudian entry kita sesudah breakoutnya ya, saya kasih warna hijau. Oke, kita bisa ambil posisi sell di sini. Tentu sesudah ada breakout 1743,71. Oke. Ya, targetnya sampai di mana? Targetnya kita ukur. Kalau misalkan tercapai 100 lebih ya ambil, kalau enggak ambil yang di bawah ini, level psikologi di bawah 1742, sekian. Oke, kita lihat dulu secara detailnya. Nah, nanti akan dia berada di sekitaran ring ini. Dia akan berada di sekitaran ring ini. Meskipun breakout kecil, maka dia tidak akan kembali, dia tidak akan menguat terus ke bawah. Dia akan memantul kembali, akan ditolak kembali oleh buyer. Ya, karena ini posisi dalam keadaan sideways konsolidasi, dia akan naik turun di area ring sekitaran yang di atas ini 1760, kemudian yang di bawah adalah sekitar 1742. Dia akan berada di kisaran itu nanti. Silakan praktekkan, silakan perhatikan, kecuali ada breakout yang kuat baik ke atas maupun ke bawah dan itu terbebas dari hambatan. Kalau turun bukan berarti breakoutnya sampai di sini. Kalau breakout di 1740 pun tidak menjamin dia kuat turun. Harus melewati level psikologinya di 37. Baru dia akan kuat turun kembali. Nah,
potensinya kemana dia breakoutnya, potensinya kira-kira kemana breakoutnya. Saat ini masih berwarna, saat ini masih di tengah, sehingga masih terlalu jauh untuk area breakout itu. Namun demikian kalau kita baca tadi di time frame yang rendah, di time frame yang tinggi, sorry, ini arah kecenderungan lebih dominannya adalah ke bawah, sehingga seller lebih dekat dengan potensi breakoutnya daripada buyernya. Ya, namun demikian sekali lagi nanti dilihat struktur candle yang terakhir seperti apa. Kalau dia mau naik, mau breakout di atas, selalu ada struktur candle yang terbentuk. Buyer selalu muncul di sana. Sebaliknya ketika dia mau breakout ke bawah, dia akan ada struktur buyer yang terbentuk yang menuju ke bawah. Maka selalu ikuti dinamika pasarnya, selalu lihat perkembangannya, kemudian amati level psikologinya di sebelah kiri apakah terbentur atau tidak. Kalau sudah breakout kuat, maka jangan dilawan. Emas kalau sudah breakout yang kuat dan rally terus-menerus misalkan ke bawah, maka jangan dilawan. Yang kita lakukan adalah memanfaatkan tren yang ada dengan menunggu koreksinya, baru kita masuk di sana. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan dijadikan sebagai kehati-hatian untuk kita nanti mengambil peluang-peluang yang ada di sana. Khususnya buat teman-teman keluarga Wijaya Trading, silakan dipraktekkan. Nanti malam kita evaluasi kalau ada yang kurang tepat, kalau ada yang salah atau yang sulit diterapkan, silakan nanti didiskusikan ketika kita ada kelas. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita ucapkan selamat pagi dan salam profit dua arah.